راشدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى. Sampai di mana? Ana lupa. Maksudnya awal. رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا الخلق ما لمن عنوت به سواك عند خلول الحادث العالمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا نفس لا تقنطي من ضلة عدما إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا kita persilakan untuk mengawali dengan Fatihah 5 kemudian kirim doa untuk para arwah keluarga besar kita, ayah dan ibu serta kakek dan nenek kita semuanya. Kepada Ustaz Zuna dengan hormat kami persilakan, mari kita ikuti bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah la ilaha illa hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma larbi ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa ahli kulli man wa sahabati wa qarabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid wa summa musannifi hadzal kitab Al-Imam Ahmad bin Al-Asqalani wa li syari'atil kitab Sayyid Alawi al-Maliki wa usulihima wa furu'ihima بيان درجات بالجنة ويعيد علينا من أسرارهما وعلوم وبكرة كتبهما كرم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بصلاة الصالحين والعلماء العاملين والأئمة الراشدين والمجتهدين والمقلدين في والملائكة المكرمين والكرمين لا سيما حضرة الشيخ الهاجين العليمين جميعهم ووصولهم وبرم منتسبين إليهم ثم المؤسس المصلى وأستاذ جبريل الجامع جمعية وأستاذ عبد الصمد من صبر وصولهم وفرحهم ثم الوالدين ووالديكم والأمهات أمهاتكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا المرحوم وصولهم وفرحهم ومنتسبين وشعب برحمة والمغفرة في قبورهم كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi atini mahabbatak wa ma'rifatak. Thumma qala syekhul muallif rahimahullah ta'ala wa daman nafa bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Naqal radhiyallahu ankum. Hadis ke syurutus shalah ya. Kita mentawakufkan dengan bab syurutus sholati. Mangga ada yang mau ambil barokah silakan. Hadis pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Babun syurutis sholati. An Ali bin Abi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fasa ahadukum bis sholati falyansarif wal yatawadda wal ya'idis sholat. Rawahul khamsatu wa sahahu Ibnu Hibban. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif an Ali bin Talqin radhiyallahu anhu qala, dari Ali bin Talqin semoga Allah meridainya berkata, ia bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza fasa ahadukum fis salati, fasa khurujur rih. Fasa itu keluar angin. Dari anusa minad duburi bila sautin. Kalau pakai suara namanya apa? Kentut. Fasa sesuatu yang keluar bila sautin. Itu yang cuman plepes gitu tuh. Wah, itu yang kalau ada suaranya sampai pret. Itu mah. Nah, Firaun juga batal aja itu mah. Ini yang begini nih, plepes yang begitu tuh. Itu yang repot ya. Maka agar gak yuwaswisu fi sudurin nas itu tadi, falyan sorib batalin ya. Thumma wal yatawadda, wudu lagi gitu. Ini ngambil keyakinannya. Wal yu'idis shalah, diulangnya salat. Maka di sini al hadatsul kharij min ahadis sabila ini, hadas itu yang keluar dari dua jalur yang qudul wudu. Beliau mereka itu yang keduanya jalur itu apapun yang keluar maka dia batal wud, kan begitu ya. Kharaja min ahadis sabila ini kalau bahasa kitab Safinanya tuh, keluar dari dua jalur. Andai kata bukan angin ngeden, yang keluar kunci kelontang gitu kali gitu, ente nelen kunci gitu kan, nelen kunci kotak duit jangan sampai diambil bini. Atau ente ngeden keluar kunci fasa, itu juga dianggap sebagai sesuatu yang keluar dari dubur. Jadi apa aja, makanya kharaja syai, keluarnya sesuatu apa aja dah, nggak mesti kentut, nggak mesti cuman buang air kecil, buang air besar, apa aja yang keluar tuh. Sehingga nah bagaimana dengan sesuatu yang kasroh yang dibikin, maaf orang nggak bisa kentut, dibikin lubang kentut, dibulek ininya nih. Nah, maka segala sesuatu yang keluar dari syariat nanti dilihat, bila itu berbau berarti dia daimul hadas ya. Orang yang dibelek biar kentut, kemudian akhirnya kentutnya dari lubang pembelekan, itu namanya ada satu jalan yang melalui tobibah, sistem kedokteran. Maka orang tersebut nanti dilihat, kalau bau, alas. Tapi kalau selamanya bau aja gitu bau, maka orang ini daimul hadas. Maaf, orang pakai kateter itu kan tiap saat keluar jadinya. Nah itu namanya daimul hadas. Maka aplikasi wudunya adalah kalau udah waktu langsung wudu langsung sholat, kalau udah waktu tayamum langsung sholat. Apakah dia sah? Sah, karena dia daimul hadas. Daimul hadas itu apa sih Pak? Memang kalau kentut ini yang paling susah kalau udah 70 tahun ke atas dah, ruku keluar susah nahannya, udah minad dhalin, daripada orang-orang yang dhal. Maka kalau udah daimul hadas kayak begitu, yang penting wudu, sholat di awal waktu. Salah satu tambahan syarat orang yang daimul hadas, senantiasa baul, salasilul baul, senantiasa kencing, senantiasa begitu, maka orang itu wajib di awal waktu.
Jadi sekedar wudhu langsung sholat. Sekalipun keluar. Nah untuk tetesannya, untuk menahan tetesannya, maaf, dulu mualim ngajarin tuh di depan rumah Sekitarum Guru Mujib, pakai kondom, ilok 5 waktu pakai kondom. Yang penting kata mualim jangan diikat. Kalau diikat biru, ya kan? Waduh, yang penting kata beliau jangan apa aja yang nutupin, jangan sampai kena izan. Mualim, ya ada yang biasa, ada yang bangor banget. Ini kena juga, ya lu gayang aja udah. Ya emang udah begitu adanya, daimul hadas. Nah, ini Ustaz, ini kita ya namanya sahnya sholat itu kan dari wudhunya. Ini wudhu kita, ini ada tanda tertentu ini. Nah, iya. Harus kita batalin wudhu lagi atau tapi mungkin belum lepas, belum tutup gitu. Iya. Itu kita punya Nah, yakinkan kita nggak batal wudhu atau wudhu aja. Supaya sholatnya nggak. Jadi dibatalin saja. Apalagi ada askol ya, ada rasa-rasa. Kemarin pada hadis yang terdahulu kata Nabi jangan sholat bawa hadas. Itulah setan. Setan kalau kita mau ibadah dia bikin panitia. Gagalin ibadah kita. Mulai kita mau sholat, ada aja itu 3 jam nonton Inter Milan lawan AC Milan, gak gerak itu. Pas mau bayang aja ada aja, mau kentut, mau batal, mau begini, ada aja. Karena memang Nabi yang bilang, Nabi yang bilang, inna syaitona ya'ti ala ahadikum. Sehingga setan datang kepada sholat-sholat kalian tuh. Untuk apa? Untuk membuat yuwaswisu rinas. Kalau waktunya masih jauh, komat masih jauh, ambil wudhu biar memperkuat. Ngeden-ngedenin dah. Tapi jangan sampai becek. Wah, itu pulang itu mah. Kalau ngeden-ngedenin sampai becek mau pulang. Ya maksud udah, nah berangkat ya. Nah, ini salah satu syariat Islam yang dicintai oleh manusia adalah Islam itu fitrah. Sesuai fitrah Jadi kalau dia dalam keadaan udah tua ya, Allah udah tinggal kesian aja tuh. Kalau tahu ya, Allah tuh udah tinggal kesian. Jadi seyogyanya Allah mengasihani rahmat kepada orang yang tua yang udah daimul hadas, maka kita juga kudu kasihan. Gini, Allah mengasihani hambanya yang 70 tahun masih ibadah. Allah sayang, Allah seneng tuh. Bahkan dalam riwayat Allah malu mengazab orang yang udah 70 tahun. Malu. Innallaha yastahi ayu aziba sab'ina. Orang Allah malu mau ngazab orang yang udah 70 tahun dalam ibadah. Artinya ketika orang itu udah dimaklum, maka syariat longgar deh ya. Ada aki-aki, gua kentut, gua mbak, sholat kayak, ayo sholat, enggak apa-apa. Begitu, jangan, ya, nggak sah, wudhu lagi, wudhunya 1 jam, lah mati mau wudhu dia, mauan mati wudhu. Karena apa? Daimul had. Jadi idza basah ahadukum. Kalau kita sih yang muda-muda barangkali hadis ini gampang, berasa kentut balik wudhu. Ini saya ngomongin pada usia yang sudah menopause, sudah benar-benar monopause lagi, dikit lagi paus berhenti. Ini udah menonya nih, menopause itu kan udah berhenti, dikit lagi berhenti, udah kalas kalau yang kayak begini. Yang kemarin ada orang sakit di luar kendalinya, ya, anaknya nanya kepada saya, Ustadz bagaimana ya nyak saya ini? Maksudnya apa? Nyak saya sholatnya bagaimana? Saya tanya, nyaknya punya otak nggak saat itu? Oh iya, dia udah nggak kenal orang. Salah satu syarat sholat apa? Punya akal. Maka orang kayak begitu sudah tidak wajib. Anaknya menggantikan sholat? Tidak. Sholat itu kewajiban pribadi-pribadi. Seseorang tidak bisa menggantikan sholat orang lain. Kalau mau birrul walidain, ya maknya lagi itu banyak sedekah dah. Banyak sedekah atau pembacaan Quran. Atau yang umroh badalin umrohnya dan lain sebagainya. Kalau orang tuanya udah layak ya walayamut dan pembaringan aja udah nggak kenal orang, tapi juga belum mati-mati. Nah sepanjang sholatnya, sepanjang usia sakaratul mautnya 2-3 bulan atau 3-4 hari itu dimaaf karena dia udah nggak syariat. Taklif beban syariat udah lepas saat dia nggak. Sama kita aja nggak kenal, ya kan? Sama kita aja nggak. Bagaimana sama Islam, bagaimana sama sholat, sama kita aja anaknya yang paling dekat nggak kenal. Ya. Nah, lanjut. Wa an Aisyah, ada yang mau baca barangkali? Enggak. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yaqbalu Allahu salata haid illa bi khimar. Rawahul khamsatu ila an-Nasa'i
وصواه ابن خزيمة. Nah, An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga meridhai Allah kepadanya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi SAW bersabda, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Tidak sempurna, tidak diterima salatnya orang yang sudah haid kecuali dengan kerudung mukena. Kalau masih 1-2 tahun anaknya, kek mau sholat, kek ayo sholat, jangan dipaksa pakai mukena. Kalau bocah diajarin gerakan sholatnya dulu. Nah nanti kalau udah haid itu anak sekarang usia berapa ya? Kelas berapa SD ya? 6 SD ya. Nah baru dia illa bi khimar, mulai pakai mukena. Tapi alhamdulillah anak sekarang kelas 1 SD TK udah cakep tuh ya, gurunya udah ngajarin open pakai mukena gitu ya, alhamdulillah. Nah ini bagian dari sistem pendidikan kalau buat saya berhasil. Coba kita lihat, kalau dilihat dari segi redaksi hadis, Nabi nyuruh orang yang udah haid, berarti artinya umur 6 tahun. Makanya begini, di sana di Saudi anak-anak yang masih rada di bawah haid belum pakai jilbab, meskipun dia anak syekh ya, katakanlah anak habaib, anak ulama besar, nggak pakai jilbab, masih main-main. Ya kalau kita kan ya bocah pik udah pada dijilbabin ya, kemarin lebaran tuh jilbab cakep-cakep banget anak kecil ya, cuman habis begitu ya begitu aja lagi ya, dia celana dalam aja dia pakai habis itu. Kalau kita cuman buat gaya. Tapi begini, kalau di Saudi atau mereka ulama-ulama itu kalau sudah pakai nggak lepas. Jadi batasnya haid udah nggak lepas. Kalau kita kan masih pakai, ntar enggak ya, gerah dikit kondangan copot tuh bocah. Tapi nggak apa-apa sebagai sebuah bentuk pendidikan. Jadi tidak diterima orang yang haid, artinya anak yang sudah haid, kecuali illa bi khimar. Nah nanti kalau dia udah mulai besar baru pakai kerudung mukena, dalam hal ini mukena. Nah penjelasan mukena pada hadis selanjutnya, mangga An Jabir radhiyallahu anhu. جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله اللهم عليه صل وسلم وسلم إذا كان ثوب واسعا فالتحف به يعني في الصلاة. ولمسلم فخالف بين طرفيه وإن كان ضيقا فاتزر به. متفق عليه. نعم. ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. Itu pada walahuma ya, min hadis, pada hadis selanjutnya. Nah, dari Jabir semoga Allah meridhoinya bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, lahu, kola lahu, kata kola bersabda kepada si Jabir. Ya, kola lahu, nanti ada ikhtilaf di sini. Iza kana saubu wasian faltahib be, kalau bajunya wasi, bajunya kayak gamis, faltahib be, maka cukup dengan satu kayak begitu tuh, seperti berkerudung aja dan bergamis, gamis-gamis ibu-ibu itu udah sah itu tanpa mukena, Jadi makanya kalau di beberapa negara gamis yang mereka dipakai maulid tau nggak, itu udah sah sebagai mukena. Kalau kita kan mesti mukena tok gitu ya. Maka kalau wasian, saumwa wasi, kalau kita apa ya baju begitu modelnya? Bukan kaftan, kalau kaftan mah baju apa? Abaya. Nah, lihat kan abaya, yang ininya lebar begitu tuh. Kenapa begitu ya? Buat masukin kue talam kali ya. Sampai lebar. Orang Arab gombrong. Abaya itu paling murah 800.000 itu. Jangan sepelekan, kelihatannya warna hitam doang habaib bajunya ya. Atau orang Arab warna hitam, nggak ada salurnya, nggak ada apa. Coba tanya harganya. Paling itu 800.000 doang itu. Paling mahal ya jutaan deh. Itu abaya Arabi. Nah abaya seperti itu sebetulnya cukup, asal dia menutupi seluruh tangan, apalagi tangan ditambah sarung tangan sampai bawah telapak mata kaki, sampai menutupi kadamai, sampai zohrinnya itu punggung atas. Ya, punggung atas. Kalau buat kita bahasanya apa sih ini? Buat nembak tendangan nih. Kalau ini namanya, ya bagian atas kan ada punggung kaki. Itu yang ditutup, makanya pakai kaos kaki, gitu. Nggak bisa begitu. Jadi kalau perempuan karena hanya muka dan telapak tangan, kaki ikhtilaf sebagai tutup, ya, secara wajib. Tapi ada yang bilang juga enggak. Yang penting di bawah mata
mata kaki. Tapi sesungguhnya bagusnya tutup. Ya, tutup. Coba lihat perempuan rapet, apalagi wanita Yaman, ya Rob, masya Allah, dipanggilnya gagak hitam, burung gagak berjalan. Sebab udah hitam, tambah ini lagi. Sekarang kan lagi tren tuh, buka apa namanya, buka cadar. Lagi agama tasahul dipermainkan gitu ya. Kalau nggak sanggup cadar, jangan cadar. Makanya kan kata Imam Syafi'i udah jelas, muka dan telapak tangan. Udah ya, antum mau pakai cadar ya punya kekuatan nggak untuk bertahan di situ gitu. Kan ini bicara istiqomah. Cuma mata doang kesal. Iya, begitu doang. Ada saya tadi pagi ceramah di Kecamatan Duren Sawit. Ibu-ibu mau pakai cadar kagak, katanya kalau masak ngeri kebakar. Kalau lagi gongseng ngeri dari bawah. Dia pikir lagi masak udah pakai cadar kali kan gitu. Nah, cadar itu ila kharijul bait, kalau keluar dari rumah lah. Kalau di dalam ya nggak usah. Itu kan muhram semua. Kecuali ada sepupunya. Sepupu itu bukan muhrim. Hati-hati ya. Salaman. Banyak dosa di Lebaran kemarin. Iya. Bener nggak? Kita begini dikata sombong. Kita begini bukan muhrim. Sepupu itu bukan muhrim. Sepupu Boleh nikah. ya boleh nikah, tapi jangan dinikahin. Kenapa? Karena aib. Aibnya tuh kenapa? Keturunan Betawi sama Betawi dikawinin lemah. Gitu. Nah, itu langsung ulama yang mengatakan, Rasulullah maka kasih tahu kalau nikah pemain jauh, beda kabilah, beda suku agar kuat. Nah, sepupu itu bukan muhrim. Kemarin banyak banget, bang salaman, minal aidin. Kita gini, lu belagu amat bang. Iya. Nah kita begini, lu kagak ngaji sih sambil jeguk. Lu ketika belagu ya. Agak repot masalah muhrim yang kagak paham. Kita begini, maafin ya dek. Kan dia manggilnya abang gitu, misalnya sepupu, abang sepupu. Bang, maafin ya dek. Belagu amat bang gitu ya. Ya kalau kagak paham gitu. Muhrim. Nanti kita itikad dosa gitu ya. Iya, dosa. Kita minta ampun aja gitu mana. Iya, istighfar aja. Itu kan dosa kecil. Iya. Dosa gede kalau kelamaan nih bagaimana? Ada bagaimana? Lama kali sepupu lama di Bandung pulang cakep amat ini. Oke, kalau. Hah? Ipar sawah, ipar. Ya kan dia ada ya, tapi kan ipar. Nggak boleh ipar, nggak boleh. Itu bukan muhrim. Ya, itu repot ya. Ya kalau dia kagak mau. Gimana deh lo? Ya empok dari jauh gitu. Iya. Kalau dia paham, oh iya. Kalau dia nggak mau, cium tangan aja deh. Susah, repot di Betawi apalagi arisan, dosa mingguan itu. Ya bani anu kalau ketemu semua bibi cepok. Saya kadang-kadang merem aja udah assalamualaikum. Puyeng, lah habis kagak digituin, sok dikata gitu. Nah, ya. Alhamdulillah. Ya, yakni fi shalah, ketika di dalam salat. Fakhalib baina tarafaihi. Ya, kemudian baju yang panjang itu di khalib diikat gitu, dirapikan, jangan sampai ablang-ablangan gitu. Saya nggak paham betul ini urusan bentuk abaya yang diikat-ikat. Mungkin maksudnya gini, kalau terlalu lebar itu nanti kan bisa ngangkat gitu ya, nanti bisa keangkat. Wa in kana dhayiqan, sementara kalau bajunya kecil, sempit, fa'utazir bihi, maka pakai sarung. Itulah mukena kita. Mukena ada izar, ada saub yang di atas tuh mukena set, bawahnya sarung. Sarungnya namanya izar, ininya namanya saub. Kelas. Jadi kita pakai dua kan mukena kita. Ada mukena yang satu, ada kan ya? Surut satu doang. Yang dipanggil mukena pocong-pocongan tuh. Surut dari atas sampai bawah. Ya, kelas. Itu dua-duanya boleh. Yang ngeri mukena itu yang dari bahan parasut yang hadiah orang kondangan, mukena sekepel, dibuka bruk gitu ya. Itu tipisnya bukan main itu. Nah, kalau di bawah lampu la haula kelihatan banget itu. Nah, transparan banget. Sian kan Jibril. Masya Allah. Jadi gimana ini? Orang dulu, maaf, bukan jorok, kita harus bilang. Orang dulu dalaman gak dibawa sama sholat, betul nggak? Orang dulu dalaman gak dibawa sama sholat. Coba ente tanya nyanya dulu dah. Gak mau dia pakai dalaman sholat, takut ke bawah najis. Boleh najis maninya, wadinya, asarul baulnya, rosasnya, banyak. Ngerinya ke bawah itu semua. Maka mereka, bayangin,
Dia pakai itikot orang dulu, dia pakai mukena orang sekarang yang tipis. Dia nggak pakai dalaman, dia pakai yang temaram, di bawah neon. Ya kan, paket lagi datang, ngintai beli gombal. Berpaket itu ya. La haula. Walahuma min hadis Abi Hurairah, juga begitu dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, la yusalli ahadukum fi thawbi wahid, jangan sholat di antara kalian dengan pakaian yang satu, laisa ala atiki minu syai'un, yang tidak dapat menutup sesuatu. Artinya bainal minkab wal unuk, jadi antara mankibihi wal unuk tuh ya, dari mulai batas pundaknya tuh sampai unuknya di sini nih. Jadi dia harus pakai rida gitu. Saya juga agak paham ini, mungkin dulu orang dulu kan begini, begitu tuh sutrohnya orang dulu ya, khimarnya itu kan begini nih, tuh gini nih dulu. Kemudian yudnina alai min jalabibin, tuh makanya sebagian ada yang nyuruhnya di bawah sini. Ini ada yang bilang nggak sah nih, perempuan harus di sini nih, di atas dagu, di bawah di bawah lafai, di bawah dua bibirnya sini nih. Jadi dia harus begitu. Coba antum lihat deh perempuan, sampai ada yang begini. Nah, kemudian yang begini dianggap nggak sah. Nah, ini perdebatan. Apakah benar menutupnya sampai di sini atau sampai di sini? Nanti antum lihat. Coba mah kamu pakai jilbab, nutupnya sampai sini kata Ustaz Afif tadi, coba lihat. Aslinya segitu tuh. Ya. Karena ini udah bukan bagian wajah belakang. Dan cantik itu kan dari sini. Ya, dari dagunya itu. Gitu. Jadi yang dimaksudkan sama Imam Syafi'i ya sampai sini. Cuma kalau ngeliat wudhu, sekarang gini, antara pakaian wanita harus di bawah sini, kemudian dengan wudhu yang harus di bawah depan jakun, muqabalatuz zuqni, maka ini ada mana batasan muka sesungguhnya, kan gitu. Katanya pakaian disuruh sini, batas muka, tapi wudhu batas mukanya di sini. Di mana ini? Maka akhirnya dikonkluskan di bawah sini masih boleh. Itulah jilbab perempuan sekarang. Yang penting jangan diikat di gubed. Kalau digubed ya khawatir kelihatan tonjolkan bentuk-bentuknya. Ini digubed, maaf, bawahnya ada kelihatan. Betul nggak? Menonjol kan? Karena ini digubed, dijatuhin aja ke bawah. Udah deh, jilbab nenek-nenek yang bagus-bagus tuh. Anak muda yang lagu-laguan, dia gubed, dia tarik, dia begini. Akhirnya bawahnya tetap kelihatan, gitu ya. Nah, ini penting untuk diperhatikan kepada anak-anak kita. Ada yang baca lagi barangkali. Sebentar Kiai. Man. Dalam hal sujud. Nah, sujud. Itu sujud termasuk rukun sujud, dan ini kita jidat ini kan harus Jabah. Kalau perempuan apakah juga sama dengan hukum laki-laki? Nah, ada beberapa yukhalif baina, nanti ada tuh di Fathul Qorib ya. Yukhalif bainal rijal wa nisa, perbedaan antara laki dan perempuan di dalam sholat. Di antaranya perempuan gak boleh mengkang, kita kudu rata. Kemudian dalam sujud kita kan seperti ini, membuka, dia malah menutup. Nah, termasuk masalah jabah, dia ada keringanan. Kalau kita kan sampai jenong banget ya, sampai kagak boleh banget tuh. Jabah an ba'dil jabah dianggap enggak. Nah, kalau perempuan boleh. Apalagi perempuan biasanya jenongnya rada dikit, karena nggak banyak pikirannya. Betul nggak? Perempuan kagak pakai otak, pakainya perasa, baper mulu. Nah, kita ada pikiran banyak, makanya pada bulat-bulat banget batu palanya. Bikin ini. Ya, bikin ini. Jabah begitu. Jadi kalau perempuan batas sekitar, nah, nanti masalah itu juga sama. Cambang yang menurun yang suka di tanhiyah. Tuh, ya. Perempuan kan karena panjang rambutnya, kalau mau wudu ini dikebelakangin. Nih, cambang yang di sini kan panjang. Kemudian dikebelakangin. Kalau itu nggak kena, dianggap nggak sah. Tuh, itu namanya tanhiyatus syar. Dia digini tuh, kan rambut gini. Kemudian digituin sama dia tuh. Nah, kalau yang di sini nggak apa-apa. Nih yang di sini nih, tahzib. Kalau dalam Bidayatul Hidayah, tahzib. Nah, ini harus kena nih, tahzib. Tahzib itu adalah rambut yang biasa dikebelakangin tuh. Itu kan bagian dari ini nih, jabah. Bagian dari cambang, ya. Lihyatil kasas, lahya ini, kemudian lihyatil kasas. Maka ini harus kena. Jadi dia kalau wudu untuk yang kepala, dia kenain dulu tuh. Jadi walaupun ba'da ra'si, dia kenain. Tuh. Ujung deh. Karena ini sambungan dari rambut yang ini nih. Coba lihat ya perempuan. Ulang dari sini.
sambil ente helai dah istri ente, ya nggak, masya Allah, nggak apa-apa tiba-tiba megang rambut. Oh begini maksudnya Ustaz Habib. Coba turunin mah, turunin. Oh ini namanya tazib. Tazib itu bagian rambut yang biasa mama kebelakangin. Nah itu harus kena wudu. Tuh, itu penting itu. Karena dia belum, nih coba lihat perempuan, set, ambil, ya nggak? Set, naik semua rambut, betul nggak? Yang kena ininya, rambutnya nggak kena itu. Ya rambutnya nggak. Nah, emang ada ikhtilaf. Maksudnya apa? Kan yang penting kulit ininya kena. Ya. Kan bahasanya min manabiti sya'ri rosi, dari tempat tumbuhnya rambut. Tahzib itu nggak boleh. Nah, wah kalau Bu Yahya galakan lagi, nggak sah kalau rambut dikebelakangin nggak kena. Tuh perempuan. Berarti gimana? Maka hukum berkerudungnya angkat. Makanya tempat duduk perempuan bedakan tempat duduk, karena dia mesti dibuka kerudungnya. Tuh, gitu ya. Rambutnya kena basah. Iya, karena dia mesti kena. Ya, bagian yang itunya tadi sama masalah sujud. Kalau kemudian mau kena nyaga setengah, kalau dia lain ceritanya. Dia memang nggak kayak kita harus lah. Pernah nggak lihat perempuan mukenanya begini nih, semua begini, batu palanya kelihatan. Hampir nggak, karena bentuk tubuhnya juga beda sama kita. Ya, jabahnya tuh paling gede kita. Baik Ustaz, satu lagi ini terjadi di Musola Taufik. Saya amati, saya pengamat orang. Masya Allah, pengamat sholat ya. Ini kita adab, akhlak. Ada salah satu jamaah kita, bukan orang sini, dia pakai gamis. Dia rambutnya panjang ke depan gini. Kalau mau sujud silatin, tutup. Mau sujud, Dirin. sujud. Kalau kita beda ini, longgar janda ini. Ini kita negornya, kalau kita nggak tegur, bagaimana kalau tegur gimana? Ini etika, supaya dia sholatnya supaya dapat terima begitu. Iya, begitu. Karena ini kan tangan bergerak terus, niat rambut mau sujud. Iya, begitu. Setiap mau sujud berapa kali gerakan itu? Ini maaf. Ada yang pakai gamis rapi, karena mudah. Ini caranya gimana? Kita antepin aja. Satu kala kita tegur, takut juga kesinggung. Boleh sesekali ditegur mah boleh, untuk menggugurkan kewajiban orang yang paham ilmu. Ya, Dek, itu rambutnya mengganggu kan? Adek gerak begini bisa salah. Dia terima segitu cukup, dia nggak terima juga kita sudah baliguani walau ayah. Tapi sesungguhnya, nah sekarang persoalannya kita masuk kajian fikihnya. Apakah sampai batal? Tidak. Apakah sampai batal? Tidak. Cuman orang tersebut dipanggilnya di kusolah. Repot bener, sampai begini. Diadakannya imamah, peci, diadakannya itu untuk menghalau rambut dari jabahnya itu tadi. Tapi orang tersebut jadi akhirnya dia merepotkan diri sendirinya. Dalam Islam, inna min husli islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Sesungguhnya kebaikan umat Islam adalah ninggalin yang gak manfaat. Itu kan gak manfaat banget gitu, ditarik. Iya kalau lagi gak kena orang. Saya pernah Jember, geli, saya kira tikus lewat. Kita lagi sujud, dia begini, kena kaki kita, geli-geli kan. Bagus gua kagak tendang pala orang itu, ternyata orang, bulu orang. Itu sampai kadang-kadang ya begitu sih mending, kadang-kadang begini nih. Allah. Digituin rambutnya. Emang kagak ada peci. Bilang sama dia, "Dek, enggak usah pakai peci. Topi tebalikin kalau emang mau gaul. Pakai apa namanya? Slayer. Kalau ente mau gaya pakai slayer kayak bumerang dulu. Zaman kita band-band tahun 90-an bumerang, Jamrut, Rembengan Bang, Dayat dulu, bumerang tuh. Kalau lo memang mau gaul juga dalam sholat, gua kasih caranya. Begitu caranya. Ketimbang setiap sholat tarik, Nah, nanti kalau kemudian itu kejadian terus-menerus, istimror, itu bisa hukumnya dia menambah rukun. Oh ya, menambah rukun sholat, setiap sholat gini gitu ya. Maka itulah gunanya peci. Nah, kita menegurnya sekali, boleh syukur. Diterima enggak, yang kalau udah enggak kita terlepas beban syariat. Dari sekian orang atuh aja negor. Biasa gini nih, kalau Imam Syafi'i kalau negor orang, cari orang yang punya pengaruh, gitu ya. Habaib, maaf, barangkali akhlaknya buruk, jangan nanti negor, cari habib lain. Ya kalau di sini otoritasnya siapa? Oh, ini ada bocah gondrong begini, terus Bang Dayat kenal sama temennya, sini lo gue panggil. Tuh temen lu ribet gue lihat, gini gitu. Jadi tegur orang yang punya otoritas. Itu saking bagaimana negor orang, jangan sampai orang itu sakit hati, apalagi imam.
Imam salah baca, ya negurnya entar. Tahlilan pas mau makan, jangan pas mau mulai. Nah, kalau mau mulai tahlilannya gede gitu. Pas mau makan, Ji, tadi lu salah, maafin nih, maafin. Sebab orang ditegur biasanya nggak suka, betul nggak? Makanya Imam Syafi'i menjaga bahwa teguran itu di belakang layar. Ya, ketika orang selesai sholat panggil, ketika apa panggil gitu. Karena salah satu bentuk orang yang nggak punya adab adalah negor kesalahan di depan banyak orang. Menegakkan amar ma'ruf tapi juga dengan cara yang nggak ma'ruf gitu. Agus salah, saya panggil ke belakang. Gus, gue mah sayang sama lu dari tadi nggak bener sholat lu gini. Oh gitu ya, biasanya orang begitu lebih gampang ketimbang di depan orang kadang-kadang kita. Kecuali saya katakan sekali lagi punya otoritas. Siapa otoritas? Kiai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, lempar. Oh, yang lagi tidur. Lupa. Saya tanya, orang dilempar yang lagi tidur, besok santrinya tambah sedikit apa tambah banyak? Tambah banyak. Dulu zaman Kongkian Wali, tambah berkah. Kalau zaman sekarang, saya lempar atau bubar aja. Iya, jadi nggak punya otoritas. Kenapa nggak punya otoritas? Nah barangkali itu belum sampai pada teguran yang baik gitu ya. Jadi boleh, silakan saja. Antum punya otoritas misalnya Ustaz, iya punya otoritas, panggil aja udah. Tapi sekarang jarang kelihatan sih orangnya. jarang kelihatan. Mungkin udah mau ditegur. Mungkin Ustaz udah ngeliatin. Wah, gua kayaknya nih. Saya udah punya PR itu. Sebelah. Tapi di depan saya begini. Iya. Nah, saya doain besok satu nampan berdua sama dia. Ya. Emang lu orangnya gue incer nih. Bener. Emang saya udah punya apa nih waktu itu. Tapi nggak habis-habis salam-salam dia kabur gitu. Iya. Nah, makasih ini jamaah bukan kita rewel. harus. Ya. Itu semuanya hukum soalnya gitu. Nggak boleh malah mendiamkan orang dalam kesalahan nggak boleh. Iya. Nggak boleh. Sekedar ditegur. Terima kasih maaf. Jangan sujudnya di atas mukena. Oh gitu ya. Oh, di atas gitu ya. Oh, ya sujud di atas mukena juga dianggap nggak sah karena itu menutupi yamna'u. Iya. Ya, jadi sujud tuh di bawah. Apalagi perempuan kan di sini, bukan begini kayak kita gini. Dia kan di bawahnya. Iya. Ya, bilangin sama orang perempuan. Nah, di atas sejadah boleh, tapi ya kalau mukena yang mutaharik fi harokatihi itu dalam Fathul Muin. Ya mutaharik jadi ngikutin gerakannya. Mukena itu kan ngikutin gerakan. Saya sering bilang kalau yang menutupi gerakan, ini bahkan ada maaf ya, ada ustadz viral banget itu, ustadz ya, enak banget ya. Kalau kita sholat di sorban kita, pas kita sujud, sorbannya masih di pundak, terus kemudian jatuh di tempat sujud, kita sujud di atas sorban, kita bangun, maka sah, katanya tuh. Wah, saya udah mulai curiga. Maka sah, kenapa sah? Kita niatkan sebagai sejadah. Oke, kita niatkan sebagai sejadah. Ininya gimana? Jatoin baru sah. Kalau naik lagi namanya apa? Sejadah apa sorban? Terus pas sujud jadi sejadah, bangun lagi jadi sorban. Apa ada satu benda dua manfaat? Kan enggak. Kalau ente bilang sejadah, jatoin. Oh, gitu. Jadi sesuatu itu kalau dia bergerak dengan gerakannya itu dianggap menghalangi sujud. Nah mungkin kan gitu. Oke, sujud dia kalah mukena. Pas bangun ngikut. Kalau mau buka mukenanya taruh, nggak usah sholat sekalian udah. Gitu. Kalau anda rawa rantes aja deh. Tandes. Ya kalau pikir tandes. Hatta ngeri tuh kalau maulid. Ya kalau maulid banyak makanan, banyak apa, jatuh ada sisa plastik sedotannya tuh. Ya, nempel di sini nih. Sedotan plastik. Ya apa bungkusnya tuh. Bangun, ngikut tuh. Itu nggak sah karena terhalang walaupun orang selai rambut aja kagak boleh apalagi sedotan. Nah, apalagi sedotan sama aquanya nempel gitu tuh. Kali aquanya nempel sama sedotannya gitu. Alas dah ya Allah ya Rob. Nah, ya Rob, waktu cepet banget. Kalau habis maghrib begitu ya, nggak apa-apa tapi biar resep gitu ya, kan enak. Nah. An Ummu Salamah radhiyallahu anha annaha sa'alat Nabi sallallahu alaihi wasallam atusallil mar'ata fi dir'in wa khimarin bi ghairi izar qala idza kana dir'u sabiqan yughatta tuhura qadamaihi akhrajahu. Nah ini tadi omongan saya ya. Memang kalau hadis begitu ya, kalau kita lompat-lompat alhamdulillah ketemu. Ummu Salamah nanya nih,
Ummu Salamah ini Pak, istrinya dari Abu Salamah. Beliau meninggal dunia berperang. Kemudian Ummu Salamah ini nangis saja. Kemudian tenang Ummu Salamah, kau akan mendapatkan gantinya. Langsung gantinya yang terbaik dari lakinya. Jadi doalah kepada Allah minta pengganti yang lebih baik dari lakimu. Pas dia doa langsung dilamar Rasulullah. Masya Allah. Langsung dilamar, kesedihannya sesaat langsung berbalik menjadi kebahagiaan. Itu Rasul paling gampang bikin sahabat yang tadinya sedih langsung bergembira. Itulah sifat Rasul. Ya. Tapi ini nggak berlaku buat ente. Ya kan? Wah, janda nih. Doa aja sama Allah biar dapat yang baik. Abang mau maju habis ini, ya iyalah. Ya, kalau habis dari RT yang maju RW mendingan. Kalau dari RT yang maju staf RT kan turun itu gitu ya. Ummu Salamah itu dia riwayat sedikit tentang Ummu Salamah. Nah beliau nanya kepada suaminya Rasulullah SAW, bagaimana atau saliyal mar'ata fi dir'in wa khimar bi ghairi izar. Bagaimana seorang perempuan itu sholat dengan dir'i wa khimar, hanya sekedar dir', gamis abaya yang panjang, wa khimar, tanpa sarung. Kalau mungkin ada sarungnya ya. Nah ini kata Nabi, iza kana dir'u sabighan, kalau itu dir'un abayanya panjang lebar, dan yugat tuhur kodama ini tuhur kodama ini, nah, dia nutupin ini, maka hukumnya boleh. Akhirnya rok itu boleh buat sholat kalau dia pakai kaos kaki karena dia nutup tuhurul kodama. Turki begitu, pakai blazer dia pakai kaos kaki. Turki begitu. Kenapa? Ya karena yang penting kan nutupin ini nih, nutupin tuhur. Nah ini jangan sampai kebuka ininya. Nah bilangin sama orang perempuan, beli banyak kaos kaki deh, ya. Walimah, dia sedekahan, dia akekah apa, pakai kaos kaki, ya. Nah, alhamdulillah saya itu suka ceramah dengan orang perempuan. Sekarang ini banyak orang perempuan kita pada pakai kaos kaki, ya bagus ya. Karena mungkin ngelihat babahnya, ustazahnya pakai kaos kaki. Lagi kaos kaki kan nutupin jempol yang hancur itu bagus. Iya kan, nutupinnya bang. Iya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Sadaqallahu azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum guru kita Ketua Umum Musola Taufik akan menyampaikan sedikit, kita mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan jazaa kepada guru kita. Alhamdulillah alamin, malam ini telah berjalan, telah dibuka kembali Majelis Ta'lim Al-Khamis yang tahun-tahun lalu kita adakan ba'da sholat isya. Tahun ini insyaallah bismillah kita mulai pada sholat maghrib. Insyaallah kita diberi sehat walafiat. Amin. Yang penting niat tiap malam Kamis pada maghrib sholat maghrib berjamaah langsung. Tadi guru kita sholat berjamaah dengan kita.